hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta.
Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu, ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu, ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Miliki hati yang haus, hati yang lapar, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik dalam hidup kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, karena Dia telah memelihara kita sepanjang minggu ini. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Bapa untuk hari ini, untuk hari yang baru ini, untuk rahmat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Kami mau datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Bapa, sebab Engkau yang layak Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Urapi kami, para pelayan-pelayan-Mu, suci kuduskan kami Bapa, untuk kami layak melayani Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berikan hati yang antusias untuk kami Tuhan memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kau baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Kau sungguh baik. Nama-Mu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, puji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima sembah kami Bapa. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Amin. Haleluya Bapa. Terimalah sembah kami Bapa. Terimalah pujian kami yang lahir dari hati kami Bapa. Kau yang layak terima semua pujian,
memiliki hati yang haus, hati yang lapar untuk kita menyembah Tuhan di pagi hari ini. Berikan puji penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Biarlah Dia disenangkan lewat pujian penyembahan yang kita naikkan bagi Dia di pagi hari ini. Bapa, pegang terus tangan kami, Bapa. Jangan pernah Kau lepaskan kami, Bapa. Kami tak bisa hidup di luar Engkau, Bapa. Engkaulah alasan kami hidup di dunia ini, Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan, semuanya Kau rancangkan yang terbaik bagi kami. Biarlah Bapa kami semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin melekat kepada-Mu, Bapa. Biarlah hidup kami selalu bertenang di hadapan-Mu, Bapa. Ajar kami untuk mengerti apa mau-Mu, apa menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, Bapa, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Skida la la ba da la 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 da la 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 da la 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 la. Skida la 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 la. Skida la 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 la. La 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 haleluya. Haleluya Tuhan, kami
merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Bapa. Haleluya. Kami akan mendapatkan kekuatan baru daripada-Mu Bapa. Kami tidak akan sama seperti saat kami datang Bapa. Kami akan membawa kemenangan di saat kami pulang Bapa. Kami akan melihat kuasa-Mu. Kami akan melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Shida la 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 ba la 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 la. Shida la la ba la 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 la. Engkau baik. Haleluya. Shida la 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 la. Haleluya. Shida la 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 la. Shida la 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 la. Shida la 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 la. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Hanya terima kasih yang kami ucapkan bagi-Mu. Karena Engkau terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau terus memuji Engkau sepanjang hidup kami. Kami mau terus bermazmur bagi-Mu selagi kami ada Bapa. Terima kasih Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau, bersorak bagi Engkau Bapa.
semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yeay. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita lebih dahsyat lagi dalam memuji Tuhan. Kita bangga memiliki Allah, sebab hanya Dia, Allah yang penuh kuasa. Nama Dia atas segala raja. Haleluya. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat, dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat, dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang percaya katakan haleluya. Yeay.
Mari kita sama-sama katakan dengan iman kita bahwa Dia, Yesus adalah Tuhan, segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala. Amin. Termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, Engkau yang di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Akhir-akhir ini banyak masalah yang terjadi di bangsa kami, kita, maupun di dalam keluarga kita. Terkadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan bagi bangsa kita, bagi keluarga kita. Yang kita tahu, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti apa rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dilanda arah yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun kami tetap percaya padamu Tuhan. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ini komitmen kami Tuhan, ini komitmen kami bagi-Mu Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan kepadamu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, kepada hamba-Nya saya persilahkan, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela
kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk menjadi hamba-Mu. Apapun tugas yang Kau berikan kepada kami, dengan sukacita kami mau melakukannya. Untuk itu ya Tuhan, berbicara kepada kami semua yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara langsung dari rumah masing-masing lewat streaming. Singkapkan rahasia firman-Mu kepada kami semua, supaya kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami dibawa maju lebih lanjut dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup ini. Segala tipu roh jahat yang ingin mengganggu jalannya penyampaian firman Allah pagi hari ini, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berotoritas sepenuhnya atas ruangan ini dan atas setiap umat-Mu yang melihat secara langsung dari rumah masing-masing. Dan kami siap ditaburi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Salam. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Endah, yang mana saat ini kami dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Yohanes Masrukin. Agak susah nama Jawanya ya. Yohanes Masrukin. Nah, puji Tuhan kita bisa ketemu pada pagi hari ini karena kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan dengan tema dimensi roh. Bagi gereja penyebaran Injil merupakan sesuatu yang tidak asing kalau kita bicara roh. Karena memang tercatat dalam sejarah bahwa gereja penyebaran Injil dipakai oleh Tuhan untuk membuat sebuah pergerakan karismatik di Indonesia ini yang sangat menonjol di bidang karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi mari kita akan mendalami dari sisi yang berbeda, sehingga kita akan mendapat berkat dari ibadah raya pagi hari ini. Silakan dibuka. Iya, sudah saya sebutkan tadi dimensi roh. Ada acara apa? Oh gitu. Oh, oke. Puji Tuhan. Kita akan membaca ayatnya dari kitab Lukas pasal 1 ayat 15. Saya bacakan bagi jemaat semuanya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat ini tentang Yohanes Pembaptis. Bahwa dikatakan dia akan penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Punya suatu keistimewaan. Kita lihat gambar berikutnya.
Dimensi roh menurut kitab Injil, ayat lanjutan adalah ayat 41. Saya bacakan dari kitab Lukas pasal 1 ayat 41. Kalau ada aplikasinya dibuka, bisa, biar dibaca kita sama-sama. Aplikasi Alkitab. Lukas 1 ayat 41. Supaya kita baca sama-sama. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan jemaat Tuhan, tatkala Maria bertandang ke rumah Elisabet, dan waktu itu adalah Maria dikasih tahu tentang Elisabet oleh malaikat bahwa Elisabet sedang hamil. Ya. Tetapi sebuah keajaiban, tatkala Maria bersalaman dengan Elisabet, tiba-tiba bayi Yohanes yang di dalam rahim ibunya, dia melonjak kegirangan. Mengapa demikian? Karena dia sedang penuh Roh Kudus. Dan kalau kita bicara roh pada peristiwa ini, roh itu adalah bukan berdasarkan indera. Dia melihat sesuatu peristiwa. Dia melihat sesuatu objek. Bukan karena apa yang nampak, tapi justru yang tidak nampak oleh indera manusia. Nah, kalau kita mengandalkan hidup di dalam alam roh, itu tidak berbasis kepada apa yang nampak. Kadang-kadang yang nampak, kemarin aku di Bitung, suaminya seorang kepala kantor PU tingkat provinsi. Harusnya tidak ada alasan istrinya takut. Karena tentunya kalau seorang kepala kantor PU provinsi yang pegang jalanan, jalan tol dan sebagainya, tentunya gajinya memadai secara kasat mata. Nah, tetapi kembali bahwa dimensi roh itu memang tidak mengandalkan yang kelihatan, karena yang kelihatan ini terbatas. Kalau saya pegang selembar uang 50.000, maka dia nilainya tidak bisa mengubah menjadi 100.000. Karena memang yang kelihatan dalam angka yang tertera dan huruf-hurufnya adalah 50.000. Nah, dengan demikian maka terbatas, cukup hanya 50.000 untuk belanja sesuatu hal yang standar 50.000. Tidak bisa lebih. Nah, sedangkan roh adalah mengandalkan bukan yang kelihatan. Makanya tadi walaupun Yohanes tidak melihat secara langsung apa yang di dalam rahim Maria, tapi dia merasakan sesuatu yang berbeda. Walaupun ada dua dinding rahim yang menutupi, keduanya membatasi, tapi roh itu menembusi sesuatu yang di dalam gelap gulita pun bisa dilihat oleh alam roh. Katakan amin. Katakan amin. Dan pagi hari ini kita membahas tentang dimensi roh. Gambar kedua. Nah, berikutnya lagi, ketika bayi Yohanes
melonjak ke kirangan, tiba-tiba Elizabeth penuh Roh Suci. Jadi seseorang yang dalam dimensi roh itu, entah itu bayi, entah itu remaja, entah itu dewasa, sebetulnya dia akan punya dampak keluar dari hidupnya untuk mempengaruhi orang lain. Jadi roh itu dinamis. Roh itu memancar keluar, punya pengaruh. Dan hari ini siapkan diri Bapak, Ibu, dan Saudara untuk dibawa roh menjadi orang-orang yang dinamis. Menjadi orang-orang yang bergerak. Jadi roh itu bukan pasif. Sehingga tatkala Yohanes penuh Roh Suci, maka punya pengaruh ke ibunya, juga ikut penuh Roh Suci, luar biasa. Itu yang pertama, pengaruh seseorang yang sedang dalam dimensi roh. Berikutnya lagi, gambar berikutnya. Oh, belum, sebelumnya lagi, yang tadi. Nah, selain itu Elizabeth bukan hanya penuh Roh Suci, tapi dari penuh Roh Suci tiba-tiba dia bernubuat. Ayat selanjutnya saya bacakan, atau kita langsung baca dari aplikasi, yaitu ayat 42 dan 43. Kita lihat 42 dulu. Lagi error, saya bacakan ya, 42, mungkin bisa dibuka di HP-nya atau kitab buku. Ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang ke tempat ini? Kita nilai ini adalah merupakan, menggambarkan bahwa Roh Kudus itu sifatnya progresif. Sifatnya tidak stagnan, tidak mandek. Ya. Tapi dia ada sebuah periode yang dari tahap ke tahap selalu meningkat. Dari penuh Roh Kudus, Elizabeth tiba-tiba langsung bisa bernubuat. Bahkan dia tahu yang dikandung Maria adalah Allah semesta alam ini. Katakan amin. Luar biasa Roh Kudus itu. Tidak ada kamus dalam dunia roh bahwa hari tua kita semakin kehilangan urapan. Orang benar dikiaskan seperti cahaya fajar dan terangnya sampai rembang tengah hari, bukan sore hari Bapak Ibu. Percayai bahwa pemakaian Tuhan kepada kita semua sebetulnya tidak ada kamusnya mandek di tengah jalan. Dan kita siapkan hari ini. Kita imani bahwa kita mau bergerak bersama Roh Kudus. Apa? Roh Kudus itu mau membawa kita bergerak maju melampaui akal budi kita manusia. Nah, kita lihat gambar berikutnya yang tadi. Nah, dimensi roh menurut kitab Yeskiel adalah seperti air yang memancar dari ambang pintu bait suci. Yaitu keluar dan tidak tertahankan, mengalir ke objek-objek dan merubah objek itu yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai. Yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, yang tadinya nothing menjadi something. Dari zero menjadi hero, katakan amin. Yang tadinya dia ada kehidupan. Luar biasa. Jadi roh itu adalah membuat sebuah transformasi kehidupan. Bermacam-macam bentuk. Dan hari ini kita mau siapkan, tutup pikiranmu bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hilangkan itu. Tapi hari ini singkirkan.
bahwa aku Tuhan membawa transformasi di kota Makassar ini. Membawa perubahan di kantorku, di pekerjaanku, kepada lingkunganku, kepada tetanggaku. Kenapa? Roh Kudus memang intinya itu. Kalau kita membaca kitab Yesaya itu akhirnya ada ikan-ikan berkeriapan di sana, ada pohon-pohon yang daunnya untuk mengobati, ada orang mencari ikan dengan jalannya dan lain sebagainya. Jadi intinya Roh Kudus luar biasa. Berikutnya, nah, masih terangkai dengan kitab Yeskel. Diukur oleh Yeskel yang pertama adalah sampai semata kaki. Berikutnya sampai ke lutut. Ada sebuah progres. Ada pertumbuhan. Ada periode. Ya, memang kadang-kadang tidak langsung, wah orang dipakai mujizat. Kadang-kadang awalnya mendoakan orang dari sakit malah mati, bisa begitu. Tapi nggak boleh putus asa. Aku pun punya pengalaman begitu. Saya doakan, maunya sembuh, malah mati. Ya, isi saya dari gereja Protestan itu Bu Pendeta, di Desa Sragen toh. Awal masuk Majalengka, semuanya sudah penuh Roh Kudus. Isi saya Pak, pelongo-pelongo nggak bisa buat apa-apa. Ya, sampai akhirnya sekian bulan kemudian baru isi saya di Majalengka penuh Roh Suci. Keluar tingkat 1, bertugas di Klaten. Nah, jadi pengerja di sana. Pertama-tama dia terima penglihatan, waktu di Majalengka belum terima penglihatan. Dia terima penglihatan adalah setiap pagi Biston hanya melihat terang. Besok pagi Biston lagi hari kedua, hari Selasa dari Senin, sama juga. Aku hanya melihat terang katanya begitu. Hari Rebunya istri saya melihat terang lagi. Akhirnya karena berhari-hari begitu, sebagian jemaat mengatakan, kenapa Mbak Tanti ini yang dilihat hanya terang saja katanya. Tetapi itulah Roh Kudus, sebuah ketekunan. Tapi walaupun demikian, janji Tuhan seperti tadi bahwa tidak stagnan, tidak datar, ada sebuah progres. Dan hari ini kalau isi saya dipakai dengan berbagai, salah satunya adalah menjadi konsultan rohani kepala PU yang ada di Manado yang kemarin saya datang itu. Karena apa? Kasusnya di Manado, dia di Jakarta, tapi penglihatannya menerobos ruang dan waktu. Karena memang Roh Kudus bergerak maju ke depan, menembus hal yang tersembunyi, yang tidak nampak. Tetapi awalnya berhari-hari, berminggu-minggu hanya melihat terang. Dan hari ini imani bahwa masa depan Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam roh akan ada terobosan. Pikiran yang mengatakan mana mungkin punya gedung sendiri, hapus hari ini. Mana mungkin suatu ketika punya pengaruh lebih luas lagi. Katakan mana mungkin itu harusnya dihapus. Saya pernah sama istriku, tinggal 1 ekor jiwa yang ada. Pak Suratman namanya nggak mau pergi-pergi, 8 bulan saya hanya mengutbahi Pak Ratman itu. Tapi saya tetap menggebu-gebu, saya terus tidak mengurangi suara saya dengan semangatnya. Setelah 8 bulan tiba-tiba ngajak tetangganya yang agama Katolik. Beberapa minggu kemudian tiba-tiba ada seorang pakai saping begitu dengan sepeda untahnya dengan keranjang 2. Tahu-tahu alumni Siapin angkatan ke-7 yang senior saya. Dan dia mengatakan ketemu segerombol majelis gereja Protestan. Tapi dia ingin menyerahkan pelayanan itu kepada saya karena apa? Tidak mampu dia melayani.
karena merasa dia kapasitasnya kurang. Dalam waktu yang singkat hanya gereja yang tadinya dari 1 orang dengan Pak John tiba-tiba menjadi penuh. Dan orang majelis dari gereja Petrus itu tiba-tiba penuh Roh Suci dan akhirnya heboh luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini jangan ada perasaan sudah berakhir dunia ini. Makassar milik Bapak Ibu dan kita semua. Amin. Karena miliknya Yesus diberikan kepada kita. Tetapi mari kita lihat bahwa dia mau membawa kita maju. Dari semata kaki menjadi selutut. Dan izinkan dia mengalir lewat hidup kita hari ini. Tuhan, aku mau engkau pakai hari ini. Dibawa ke arah yang lebih baik lagi. Jangan dengan mengandalkan yang nampak. Kalau aku mengandalkan yang nampak barangkali ya Pak Ratman tetap Pak Ratman. Nah, jadi gambar selanjutnya. Dimensi roh menurut kitab Kisah Rasul itu seperti angin. Tiupan angin. Dan angin memang tidak berhenti. Angin tidak tidur-tidur di rumah, wah dingin-dingin tidur di rumah saja, nggak perlu berdoa. Ya. Tapi dia punya sesuatu yang menggerakkan kita, dia mau diam. Mencari objek. Dan mulai minggu ini, kita siapkan diri kita untuk dibawa Tuhan menemui objek-objek itu. Katakan amin. Biar Tuhan yang membawa kita dan menemukan objek yang Tuhan mau, maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan mengalami sebuah terobosan. Kalau kita mencari dengan kekuatan kita, mungkin akan menemui jalan buntu. Tapi kalau Tuhan yang memberi petunjuk kepada kita, membawa kita dengan cara dia, maka segala sesuatunya menjadi mungkin. Karena Tuhan memang di atas segala kemungkinan itu. Luar biasa. Saya ingin nyuplik kesaksian sejarah gerakan karismatik modern diawali dari kota Walden, di mana ada 8 orang yang berdoa di sebuah kandang kuda. Tiap jam 10 malam mereka berkumpul dan dengan cara ekstrim di antara pakan kuda itu mereka berdiri dan meminta supaya kotanya yang secara rohani sudah hancur lebur, ya, banyak pembunuhan, banyak perampokan, kejahatan merajalela, gereja kosong dan orang lebih cenderung tertarik datang ke nightclub, bar, tempat perjudian dan kafe-kafe dan minum-minuman keras. Dan 8 orang itu bikin sepakat bahwa supaya Walden dilawat oleh Tuhan. Sebulan, 2 bulan, belum terjadi apa-apa. Tapi bulan yang ke-10 itulah, tiba-tiba tengah malam itu, dini hari jam 1, dia mendengar seperti suara kayak pesawat terbang mau mendarat. Derunya itu semakin keras dan seakan-akan pesawat itu mau jatuh ke atas kandang kuda itu. Tiba-tiba bukan pesawat terbang. Yang datang adalah tiupan angin yang keras memasuki kandang kuda dan menerpa 8 orang itu. Tahukah Bapak Ibu yang terjadi, apa yang terjadi? 8 orang itu tiba-tiba penuh Roh Suci dan mereka bercatuan, bernubuat, berpenglihatan. Dan angin itu berputar di sekitar kandang kuda itu. Dan angin itu bergerak keluar. Di mana angin itu memasuki sebuah tempat, orang-orang pada berjatuhan dan bertobat. Orang-orang yang sedang di dalam bar yang sedang menari dengan yang bukan pasangan suami istri, tiba-tiba dia menyadari dan dia langsung lepaskan pasangannya dan menangis di tempat itu. Orang yang sedang berjudi tiba-tiba langsung kartunya disobek-sobek dan mereka menangis tatkala tiupan angin itu menjalar dari kandang kuda itu ke segala penjuru. Dan apa yang terjadi? Hari Minggunya di seluruh kota Walden itu gereja menjadi penuh luar biasa. Karena apa? Orang mencari Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sebetulnya seperti angin yang bergerak
Dan Dia mau memberi anugerah siapa yang mau mendapatkan anugerah. Dan hari ini, mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk mau dibawa kepada Tuhan, kepada dimensi yang baru, yakni dimensi roh. Bahwa roh itu adalah bukan stagnasi, bukan mandek, tetapi dia adalah bersifat progresif. Salah satunya adalah seperti angin. Suatu ketika saya ketemu dengan seorang wirausaha di Papua. Dia punya rumah kos di beberapa kota, di Manowari, di Sorong, di Jayapura. Waktu itu saya sedang mengajar di Manado, di sekolah Alkitab. Tiba-tiba di tengah saya mengajar itu, HP saya berdering. Terus saya angkat, Bapak, oh ya, saya disebutkan namanya. Ya ada apa? Aduh Bapak, aku sekarang nggak kantoran lagi. Seperti biasa, aku ada di Jayapura sudah 3 bulan. Kenapa? Ada penyakit di alat pelepasannya itu seperti benjolan, tapi bukan ambeien. Karena dia punya duit, beberapa dokter spesialis di Jayapura semuanya punya kesimpulan yang sama, bahwa ada virus yang tidak bisa membunuh penyakitnya. Sementara dia bicara terus begitu, Bapak ini pun sedang mengalir darah di celana saya begitu. Sementara dia bicara begitu, apa Tuhan bicara kepada saya? Berulang-ulang, pukulanku. Tuhan terus bicara, pukulanku. Saya sambil mendengarkan dia ngomong, tapi sementara itu Tuhan di hatiku bicara, pukulanku katanya. Wajar, tidak ada dokter yang mengatakan bisa sembuh. Karena apa? Itu pukulanku. Dia berurusan dengan aku. Setelah dia sudah pas ngomong, jemaat Tuhan, apa yang saya katakan? Langsung, oke, sudah. Betul, kalau dokter spesialis di Jayapura dan sekitarnya, beberapa yang kau datangi, mengatakan tidak bisa dibunuh oleh obat-obatan. Karena itu adalah pukulan Tuhan. Terus dia konsultasi, bagaimana Bapak? Ya, mau didoakan lewat HP? Atau apa yang kau pikirkan? Dia minta, Bapak harus datang ke Jayapura. Akhirnya saya selesai mengajar, beberapa hari kemudian, saya dikirim tiket pesawat dari Manado langsung ke Sentani. Saya nunggu di bandara Sentani itu 1 jam lebih. Dia bilang, Bapak mohon maaf Bapak, aku lagi darahnya lagi keluar banyak. Tunggu aku bersihkan badan dulu. Jadi saya nunggu anak Tuhan ini jemput ke Sentani cukup lama. Akhirnya aku dijemput, langsung diajak makan ke rumahnya, langsung turun ke kamar dia yang di lantai bawah begitu. Saya konselingi tentang penyakit itu. Seperti suara itu. Bagaimana? Ini pasti Anda sedang bermasalah. Langsung bikin pengakuan Bapak Ibu. Aduh Bapak, memang aku berdosa. Aku punya simpanan di Manowari wanita. Dan saya larang dia untuk menikah dengan orang lain. Saya bilang, ya silakan. Anda mau teruskan, Anda mati cepat, meninggalkan anak-anakmu yang si kecil, atau mau bertobat? Bapak, tapi aku sudah ikat dia dengan perjanjian, nggak boleh nikah dengan orang lain. Ya, oke. Kalau begitu sekarang aku tinggalkan ruangan ini. Oh, jangan dulu Bapak. Dia pikir-pikir gitu, terus bagaimana saran Bapak? Kamu punya uang, beri uang dia, katakan bahwa sejak hari ini aku putus hubungan. Silakan nikah dengan orang lain dan beri uang yang cukup untuk dia nikah. Aku bilang begitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Akhirnya saya suruh menirukan saya berdoa tentang pelepasan,
minta ampun dan lain sebagainya. Sesudah itu saya bilang, besok mulai kerja. Bapak takut aku katanya. Dia tidak yakin kenapa? Di sininya masih mengalir. Tapi saya dengan iman, Al-Ghujur itu sudah pergi. Bapak nanti aku periksa dulu ke laboratorium. Hanya aku terbang ke Jakarta. Dan 2 bulan kemudian dia telepon, Bapak, aku sudah sembuh. Tahukah aku di Manado? Tapi karena roh bergerak maju menembusi alam yang jauh, nun di Jayapura pun Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan mengatakan, itu pukulanku, itu pukulanku. Dan itulah dimensi roh. Dan saya percaya, kalau jemaat hari ini, karena yang mau dipakai oleh Tuhan itu bukan hamba Tuhan saja. Tetanggamu bisa engkau imani suatu ketika punya dampak ke tetangga, di kantor, dimanapun. Kenapa? Roh Kudus adalah membawa kita bergerak untuk maju. Katakan amin. Yang punya karyawan, doakan karyawanmu. Suatu ketika menjadi anak Tuhan lewat engkau. Kenapa? Roh yang ada padamu adalah roh yang kreatif. Dia memberi cara-cara yang unik. Suatu ketika persoalan yang sakit sudah selesai, wirausaha muda ini. Kami berdua di Bekasi. Tiba-tiba ditelepon lagi sekian bulan kemudian. Bapak, karyawanku yang diserui membawa kabur uang 150 juta. Nah, adiknya dia polisi. Biasanya saya pakai polisi, saya suruh nangkap dan nanti dia disuruh kerja lagi, membayar dikurangi. Tapi kan waktu itu dia bertanya, tolong didoakan. Terus akhirnya kami berdoa. Istri saya memang dominan di situ. Tuhan mengatakan apa, Bapak Ibu? Lepaskan pengampunan. Jangan pakai cara yang lama. Lepaskan uang 150 juta itu. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, kalau kau mau cara Tuhan ini, 3 bulan kemudian usahamu akan maju di berbagai kota yang ada. Dan dia turuti. Dan akhirnya betul 3 bulan kemudian usahanya yang ada di Manowari, yang di Sorong, dan di Nabire ada, di Jayapura, maju. Makanya kemarin saya tidur di Sorong itu, Bu Pendeta, rumah kos dia, karena dia punya beberapa pintu. Jadi kalau aku mau ke Manowari, ke manapun, dia punya tempat penginapan. Kalau belum ada itu pun Bapak aku yang bayar, karena dia merasakan bahwa Roh Kudus. Tentunya bukan aku merasa hebat dari orang yang di Jayapura, tapi cocok begitu. Dan percayai bahwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan menemukan pasien-pasien rohani nanti. Dan solusinya adalah karena kau menyerahkan tanganmu dipakai oleh Tuhan. Kakimu dibawa maju ke tapak demi tapak untuk menemui yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Dan katakan bahwa memang aku nothing ya Tuhan, tetapi Engkau adalah all thing Tuhan. Bisa tadi kita nyanyikan adalah segala sesuatu adalah dalam kekuasaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan pujian Berembuslah Roh Kudus. Bisa kan berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah
kita angkat tangan dan hati kita kepada Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Bawalah kami kepada sebuah progres ya Tuhan. Ampuni kalau pikiran kami kata-kata mandek, kata-kata tidak maju, kata-kata kecil hati dari hati kami Bapa. Oh haleluya. Dialah sang restorasi itu dalam hidup kita masing-masing. Sejenak. Sebagian teman-teman satu alumni dengan kami dan Ibu Pendeta Indah berduyun-duyun ke sebuah kota mencari urapan yang baru dan menjadikan orang itu bapak rohaninya. Tapi Alkitab mengatakan justru urapan itu ada dalam hati kita semua. Bukan kita pergi ke utara dan ke selatan, ke timur dan barat, dan akhirnya tidak menemukan apa-apa. Karena Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah mata air yang di dalam hati kita. Kitalah yang membuka kerannya sendiri, tidak ada pada orang itu. Sesuai dengan imanmu itulah sebetulnya dia akan bekerja. Dia akan membawa kita maju ke depan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan tidak perlu kita kesana kemari mencari sesuatu yang belum pasti itu. Kita angkat tangan, urapilah. Mintalah urapan Tuhan. Kalau engkau ingin dipakai penglihatan, mintalah kepada Tuhan. Pakai Tuhan kami dengan penglihatan-penglihatan. Kalau engkau ingin dipakai kesembuhan, mintalah hari ini kepada Tuhan. Karena Roh Kudus memang kreatif dan siap memberi yang rindu. Diberi sesuatu daripada Tuhan. Urapi. Bayangkan bahwa suatu ketika jemaat akan bertumbuh dan menjadi penuh. Bayangkan bahwa kita akan punya gedung sendiri suatu saat. Haleluya, haleluya. Ampuni pikiran kami yang keliru selama ini Tuhan. Pikiran kecil hati, pikiran menghakimi diri sendiri dan merasa tidak mampu. Bawa kami Tuhan maju dan kami siap untuk maju Bapa.
berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kami tidak percaya bahwa Roh Kudus itu akan mandek. Kami ingin seperti Yakub ya Tuhan. Justru di hari tuanya menjelang dia ajal menyebutnya. Dia memanggil 11 anak-anaknya untuk dinubuati satu persatu Tuhan. Kami ingin hari tua kami justru dalam urapan yang prima seperti cahaya rembang tengah hari, bukan sore hari Tuhan. Kami akan melihat anak-anak kami dipakai oleh Tuhan sebagai Engkau memakai Samuel ya Bapa. Tipu daya roh jahat yang mengatakan bahwa kami akan maju, kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Bawa tangan kami untuk menumpangi tangan orang yang sakit Tuhan. Amin. Bawa tangan kami untuk menumpangi orang yang punya permasalahan jiwanya, sehingga yang jiwanya susah, tidak bisa tidur, atau bermacam-macam keputusasaan bisa disembuhkan lewat tangan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kami siap Tuhan. Engkau pakai dengan hal yang tidak pernah kami dengar dari telinga kami. Hal yang tidak pernah kami rasakan dalam hati kami Tuhan. Kami terbuka. Kiranya Roh Kudus itu mengalir. Mengalir sampai akhir zaman. Kami tidak percaya zaman IT tidak perlu Roh Kudus. Justru di zaman yang modern ini kami semakin butuh Engkau ya Tuhan. Usiaku yang semakin bertambah justru semakin bergantung kepadamu Bapa. Hanya Roh Kudus, hanya Engkau lah ya Tuhan yang membawa kami ke seluruh kebenaran. Hanya Engkau lah yang menggendong kami di hari tua kami dengan urapan-Mu ya Bapa. Sebagaimana Musa tatkala ajal menyebut pun matanya masih terang ya Tuhan. Telinganya masih cerdas dan dia bermazmur, bernubuat tentang hari depan bangsa Israel. Amin. Pakai kami semua. Makassar milik-Mu Tuhan. Amin. Lewat hidup kami. Kami yang mau akan bergerak bersama Engkau. Tidak menunggu bola, tapi kami akan menjemput bola. Buka mata kami lebar-lebar. Buka telinga kami Tuhan untuk melihat, untuk mendengar hal yang belum kami dengar. Kami percaya siapapun kami yang ada hari ini jemaat-Mu, kami siap diberkati. Kami siap dibawa maju oleh Roh-Mu dengan hal yang adikodrati Bapa. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya selain melayani Tuhan, silakan duduk. Saya pengarang buku. Bapak Ibu, buku ini saya karang. Kenapa? Judulnya adalah Kajian Ilmiah Hasil Studi Perbandingan Agama. Karena banyak orang Kristen hari-hari ini yang jadi mualaf. Dan isi buku ini adalah supaya kita tahu kelemahan di luar Yesus. Ya. Bahwa sebenarnya di luar Yesus yang gambarnya seperti ini, saya buka takonya ini ya. Nanti kita tahu persis di luar janji bisa menghidupkan orang mati, tapi hanya di Alkitab lah janji sama dengan bukti seimbang. Katakan amin. Amin. Di luar mengatakan Tuhannya Maha tahu segala sesuatu, tapi hanya firman Tuhanlah yang membuktikan Tuhan di Alkitab dari zaman Adam sampai para rasul terbukti Maha tahu. Dan buku ini memberikan secara gambaran sederhana tujuannya supaya kita nggak gampang jadi mualaf. Nah ini dijual, ganti cetak adalah 25.000 saja. Dan nanti kalau ini bisa menghubungi kami untuk memilikinya. Saya bawa hanya 21 exemplar saja. Itu
Terima kasih atas kesempatan Bu Enda menyampaikan firman Tuhan. Jemaat juga terima kasih atas responnya, kehadiran saya, supaya nanti kalau datang lagi tidak bosan. Tuhan memberkati. Ya. Baik, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Firman Tuhan yang begitu memberkati dan memberi kita kekuatan. Biarlah kuasa Roh selalu memenuhi hidup kita, dan kuasa-kuasa itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman-Nya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak. Baik, kita akan memberikan persembahan kepada para petugas. Saya persilakan. Dan doa persembahan akan dibawakan oleh Saudari Glo. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, biarlah hidup kami semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus, saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Berkati Tuhan, biarlah apa yang kami berikan Tuhan, semuanya dari hati kami yang tulus yang kami mau berikan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau beri persembahan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh dan lakukan 4M: menerima, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu tanggal 22 Februari jam 7:30 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 25 Februari jam 1 siang, Meet bergalam dan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di hari Minggu tanggal 26 Februari jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan hasil rekamannya dapat dilihat di YouTube. Sekian informasi hari ini, tetap semangat, tetap antusias. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita telah sama-sama mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Mari kita antusias, kita semangat mengambil bagian dalam setiap kegiatan ibadah doa yang diadakan oleh gereja kita. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaun
Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat atas kami Tuhan, atas hidupku, ku berserah penuh Engkau, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami, daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, kepada hamba-Nya saya berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biarlah Engkau Tuhan berdaulat atas hidup kami. Karena kami tahu ketika Engkau berdaulat dalam hidup kami, maka segala sesuatu yang kami lakukan Engkau campur tangan. Sehingga kami tidak mengalami yang namanya kemerosotan, tapi kami akan mengalami kemajuan. Kami akan mengalami kemenangan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang akan mengubah pola pikir kami, supaya kami lebih hari lebih mengenal Engkau secara pribadi, dan kami lebih mengerti akan janji-janji-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati dengan hikmat marifat dari Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau berikan karunia kepada hamba-Mu sebagai pengarang buku rohani yang akan memberkati banyak orang. Tuhan, berkati dengan hikmat-Mu, sehingga siapapun mereka yang membaca buku ciptaan hamba-Mu akan diberkati.
Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati istrinya, Engkau memberkati anak-anak dan cucunya, mantunya. Berkat Allah turun atas hamba-Mu dalam nama Yesus. Bahkan kami serahkan kembalinya Tuhan ke Tangerang, Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau sudah pakai hamba-Mu dan Engkau kembalikan di tengah-tengah keluarga dan pelayanannya dengan selamat. Engkau memberkati setiap kami di tempat ini. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Berkat yang sama akan mengalir dalam hidup mereka. Kurakatakan dalam dalam. Kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat Allah. Diberkatilah engkau jemaat Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh usaha dan semua mata pencarianmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluar dan masukmu. Kasih sayang Allah di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati menyertai engkau sekalian. Pulanglah. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jadilah berkat dimanapun engkau tinggal. Jadilah berkat di mana engkau bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami akan akhiri jam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di hari-hari yang akan datang. Dan terima kasih juga buat Bapak Pendeta, ya, Pendeta Mas Rukin.